Pernahkah kalian merasa bahwa waktu bukan lagi milik kalian? Bahwa setiap langkah yang kalian ambil justru membawa kalian menjauh dari dunia nyata, masuk ke dalam dekapan dimensi yang tak tersentuh nalar. Tahun 2016 menjadi saksi bisu bagi seorang pemuda bernama Ilham, seorang solo traveler yang haus akan petualangan di tanah Jawa yang penuh rahasia. Baginya, kesunyian adalah teman terbaik, dan tempat-tempat tersembunyi adalah pelarian dari hiruk-pikuk dunia. Namun, hari itu, sebuah foto di media sosial mengubah segalanya. Sebuah gua dengan dinding batu raksasa yang dikelilingi pepohonan purba yang rimbun seolah-olah memanggilnya untuk datang. Bayangkan, sebuah lubang hitam di tengah hutan yang menjanjikan ketenangan, namun menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Jam 8 pagi, di bawah langit yang tampak cerah, Ilham memacu motornya menuju keheningan yang mungkin akan menjadi penyesalan terbesarnya. Dia mencari ketenangan, tapi yang dia temukan adalah awal dari sebuah misteri yang akan menghantui ingatannya selamanya. Di sini, di tempat yang jarang terjamah kaki manusia, batas antara yang nyata dan yang gaib mulai memudar. Angin yang berhembus terasa lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan bisikan-bisikan yang tak terdengar oleh telinga biasa. Parkiran yang kosong melompong, seolah-olah dunia ini hanya milik Ilham seorang diri. Jalan setapak yang curam, licin, dan keheningan yang terlalu sempurna adalah sambutan pertama dari sang penunggu gua yang telah lama menunggu tamu. Siapkan diri kalian, karena perjalanan ini bukan sekedar tentang pemandangan, melainkan tentang bagaimana Ilham terjebak dalam lipatan waktu yang hanya berdurasi 1 jam, namun terasa seperti keabadian yang mencekam dan penuh tekanan batin. Apakah kalian benar-benar berani menelusuri jejak yang ditinggalkan Ilham di antara akar-akar tua yang menyimpan rahasia gelap Nusantara yang hingga kini belum terpecahkan sepenuhnya? Inilah awal dari segalanya, sebuah perjalanan satu arah menuju jantung misteri Jawa yang paling dalam, paling sunyi, dan paling berbahaya bagi jiwa yang tidak waspada. Langkah kaki Ilham bergema di keheningan yang tak wajar, menatap hamparan parkiran yang sunyi senyap. Tak ada satupun kendaraan selain miliknya. Padahal matahari mulai meninggi. Namun rasa sepi ini justru terasa mengintimidasi. Dengan kamera di tangan, dia mulai menyusuri jalan setapak yang sempit dan curam. Sebuah jalur yang seolah sengaja menjauhkan pengunjung dari peradaban luar. Sesekali, dia berhenti, mengabadikan keindahan pegunungan yang tampak tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Setengah jam berlalu, dan tiba-tiba dunia di depannya seolah terputus. Sebuah bukit batu setinggi 10 meter berdiri kokoh, menghalangi jalan. Sebuah dinding raksasa yang mematikan langkah. Bingung, Ilham mencari celah, mencari tangga, namun nihil. Matanya kemudian tertuju pada sebuah papan kayu tua yang sudah mulai lapuk, bertuliskan, "Goa berada di atas bukit." Bagaimana mungkin? Tanpa bantuan tangga, tanpa pengaman, hanya ada sebuah pohon purba raksasa di puncaknya, dengan akar-akar yang menjuntai ke bawah, seperti rabut raksasa yang sedang menunggu untuk ditarik masuk ke dalam kegelapan. Rasa penasaran itu lebih kuat dari rasa takutnya. Dia tidak ingin pulang dengan tangan hampa setelah perjalanan jauh yang melelahkan ini. Dia mulai mendekat, menyentuh akar-akar yang terasa dingin dan keras, tanpa menyadari bahwa setiap jengkal pendakian ini sedang membawanya masuk ke dalam teritori yang sudah tidak lagi masuk akal bagi manusia biasa. Sebuah tempat di mana hukum alam mulai sedikit bergeser. Setiap jengkal pendakian yang dilalui Ilham
bukan hanya menguras tenaga, tapi mulai mengusik logika. Bayangkan, di tengah dinding batu setinggi 10 meter yang terisolasi, Ilham harus bertaruh nyawa bergantung hanya pada akar-akar purba yang menjuntai dari puncak bukit. Namun, di sela-sela retakan tanah dan batu yang dia pegang, matanya menangkap sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri seketika. Ada banyak sekali dupa dan taburan kembang 7 rupa yang terselip di sana. Beberapa dupa tampak masih baru, masih basah, seolah baru saja diletakkan oleh tangan yang tak terlihat, sementara yang lain sudah mengering kecoklatan dimakan waktu. Pikiran Ilham mulai berkecamuk. Tempat macam apa ini? Ritual apa yang sebenarnya dilakukan di ketinggian yang mustahil ini? Aroma kemenyan yang samar mulai menyengat indera penciumannya, bercampur dengan bau tanah yang lembab dan dingin. Meski ragu mulai menyelinap, Ilham tetap memaksakan dirinya untuk terus memanjat, hingga akhirnya kedua kakinya berhasil menginjakan kaki di puncak bukit. Dia terduduk lesu di bawah naungan pohon raksasa yang tadi dia jadikan tumpuan, berusaha mengatur nafasnya yang memburu. Jam tangan menunjukkan pukul 9 pagi tepat. Langit masih biru, tapi di bawah rindangnya dahan-dahan besar itu, cahaya matahari seolah enggan masuk sepenuhnya. Batang pohon itu begitu tebal, akarnya menjulur keluar dari tanah seperti urat-urat raksasa yang mencengkeram bumi. Dan disinilah, di titik yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang tenang, Ilham mulai merasakan sebuah kehadiran. Sepasang mata yang mengawasinya dari kegelapan ranting, sebuah tatapan yang tidak datang dari dunia manusia, yang siap menariknya lebih dalam ke dalam misteri yang tak berujung. Pukul 9 pagi. Seharusnya hutan ini riuh dengan kicauan burung atau suara serangga yang saling bersahutan. Namun, di bawah naungan pohon raksasa ini, dunia seolah mendadak tuli. Keheningan yang menyelimuti Ilham terasa sangat tidak wajar, sangat berat, seolah-olah udara di sekitarnya membeku. Batang pohon itu begitu besar, akar-akarnya menjalar keluar dari tanah seperti monster yang sedang tertidur, dan ranting-rantingnya menyebar luas, menutup sebagian besar langit di atas kepala. Saat Ilham mencoba mengatur nafas sambil meminum airnya, sebuah perasaan aneh mulai merayap di tengkuknya. Dia merasa ada sesuatu yang sedang memperhatikannya dengan tajam dari atas sana, tepat di sela-sela rimbunnya dahan purba itu. Namun, saat mata mencari, tidak ada apa-apa. Tidak ada burung, tidak ada tupai, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hanya ada kesunyian yang mencekam, seolah sang penunggu tempat ini sedang menahan nafas, memperhatikan setiap gerak-gerik sang pendatang. Karena merasa tidak nyaman, Ilham memutuskan untuk segera beranjak. "Assalamualaikum, nuwun sewu, derek langkung," ucapnya lirih. Sebuah salam permisi kepada entitas yang mungkin mendiami tempat itu. Baru 2 langkah dia berjalan menjauh, tiba-tiba brak! Sebuah suara benda jatuh yang sangat keras terdengar tepat di belakangnya. Ilham tersentak dan langsung menoleh, tapi tidak ada apa-apa, hanya daun-daun kering yang berserakan seperti sebelumnya. Mungkinkah itu hanya dahan yang patah di bawah bukit? Ataukah itu peringatan pertama bahwa dia tidak benar-benar sendirian di sana? Meski jantungnya berdegup kencang, Ilham mencoba menenangkan diri. Karena hanya 20 langkah di depannya, mulut goa yang misterius itu sudah menanti, siap untuk membongkar rahasia yang lebih gelap. Perjalanan ini baru saja bermulai. Ilham melangkah perlahan.
Hanya tersisa 20 langkah lagi menuju mulut gua yang tampak seperti mulut raksasa yang menganga gelap di tengah hutan. Namun, pemandangan di bibir gua justru menghentikan aliran darahnya sejenak. Di sana, di antara bayang-bayang batu purba, berjejer rapi sesajen, dupa, dan persembahan yang masih mengepulkan asap tipis, seolah-olah baru saja diletakkan oleh tangan yang tak terlihat. Ini bukan lagi sekadar destinasi wisata, ini adalah sebuah altar sakral, ruang pertemuan antara dunia manusia dan dimensi yang tak tersentuh nalar. Tiba-tiba, tanpa peringatan, sebuah serangan rasa lemas yang luar biasa menjalar ke seluruh sendi tubuhnya, seolah-olah ada tangan gaib yang meremas jantung dan menyedot habis seluruh energinya dalam sekejap. Pandangan matanya mengabur, kepalanya berputar hebat, dan kakinya seakan tak lagi mampu menopang berat tubuhnya sendiri. Padahal jaraknya begitu dekat, namun setiap langkah terasa seperti mendaki puncak gunung ribuan meter yang tak berujung. Dengan sisa kekuatan terakhir, Ilham melepaskan ransel beratnya, terduduk lesu, dan menyandarkan punggungnya pada bebatuan besar yang dingin di depan mulut gua. Rasa kantuk yang tak tertahankan menyerang kesadarannya, dan dalam hitungan detik, ia tenggelam dalam tidur yang dipenuhi aura mencekam. Namun, di tengah kegelapan tidurnya, sebuah tepukan terasa mendarat di pundaknya berkali-kali. Lalu, sebuah suara laki-laki tua yang berat, berwibawa, namun penuh misteri, terdengar membisikkan sebuah perintah. "Tangi, Tangi, Tangi, bangun, bangun, bangun." Ilham berusaha membuka matanya yang terasa seberat timah. Pandangannya masih samar dan berbayang, namun di depannya berdiri sebuah sosok yang melampaui logika. Seorang kakek tua, bertubuh sangat tinggi hingga kepalanya seolah menyentuh dahan pohon, mengenakan jubah putih bersih dan tanpa alas kaki. Sosok itu tampak begitu nyata, namun pikiran Ilham yang kacau menolaknya. "Ini hanya mimpi, ini pasti bunga tidur," bisiknya dalam hati. Karena rasa lelah yang menghimpit, ia kembali memejamkan mata, membiarkan dirinya kembali tertelan kegelapan. Namun, sosok berjubah putih itu tidak membiarkannya pergi begitu saja. Suara itu kembali bergema, kali ini lebih tegas dan menusuk. "Tangi, Tangi, Tangi." Panggilan itu seolah menembus langsung ke relung jiwanya, memaksa Ilham untuk benar-benar tersadar bahwa ia kini sudah berada di ambang batas antara kenyataan dan kengerian yang sesungguhnya. Ilham tersentak, matanya terbuka lebar. Namun kali ini, kesadarannya kembali dengan hantaman realitas yang jauh lebih tajam. Ia segera membetulkan posisi duduknya, menatap ke arah pohon besar di bibir bukit tempat ia memanjat tadi. Dan di sana, di bawah bayang-bayang dahan raksasa itu, sosok kakek berjubah putih yang ia kira hanya mimpi, benar-benar ada. Ia bersandar tenang di batang pohon, tinggi, berwibawa, tanpa alas kaki, seolah-olah ia adalah bagian dari alam purba itu sendiri. Bagaimana mungkin? Ilham mendaki dengan susah payah hingga kehabisan nafas. Tapi kakek ini, ia muncul begitu saja tanpa suara, tanpa tanda-tanda kehadiran manusia biasa. Ketakutan mulai merayap, namun rasa bingung jauh lebih mendominasi pikirannya. Siapakah dia? Penunggu tempat ini? Ataukah sesuatu yang lain? Tiba-tiba, sang kakek mengangkat tangannya, menunjuk ke arah kegelapan gua di samping Ilham. Suaranya pecah, sedikit berteriak dengan dialek Jawa yang kental. "Mlebu ning jero ono banyu netes, tekan dukur, umbe banyu iku terus ndang muleh. Masuklah ke dalam gua, di dalam ada air yang menetes dari atas, minumlah air itu, lalu segera pulang cepat kamu." Perintah itu begitu mendesak, seolah-olah waktu sedang mengejar mereka, seolah-olah ada sesuatu yang sedang mengintai di balik bayang-bayang. Belum sempat Ilham mencerna perintah ganjil itu, sebuah suara lain muncul, menyayat keheningan pagi. Suara desisan ular yang sangat jelas terdengar tepat di sekitarnya, begitu dekat hingga ia bisa merasakan getaran di udara.
Ilham melonjak berdiri, matanya liar mencari ke segala arah. Namun tanah di sekelilingnya tampak bersih. Tidak ada ular, tidak ada sisik yang mengkilat, hanya desisan yang terus berulang, seolah-olah makhluk melata itu sedang mengelilinginya dalam lingkaran yang tak terlihat. Disinilah Ilham menyadari, ia bukan lagi seorang pengunjung. Ia adalah tamu yang sedang diuji oleh penguasa yang tak kasat mata. Detik itu, jantung Ilham seakan berhenti berdetak. Suara desisan itu semakin nyata, semakin dekat, hingga ia memberanikan diri untuk mendongak ke arah langit-langit bibir gua. Astagfirullah! Tepat di atas kepalanya, sebuah kepala ular piton raksasa menjulur keluar dari kegelapan. Ukurannya benar-benar tidak masuk akal. Kepalanya saja hampir sebesar tubuh manusia. Mata reptil itu dingin, menatap tajam ke arah Ilham yang kini benar-benar tak berdaya. Ia ingin lari, ia ingin berteriak, namun tubuhnya terasa kosong, seolah seluruh sisa tenaganya telah terhisap habis oleh aura tempat ini. Namun, kengerian yang sesungguhnya baru saja dimulai. Saat ia melirik kembali ke arah pohon tua tempat sang kakek bersandar, matanya menangkap sebuah pemandangan yang meruntuhkan seluruh logikanya. Pohon itu bukanlah kayu. Kulitnya yang kasar bukanlah pepagan, melainkan sisik-sisik legam yang saling tumpang tindih. Batang pohon raksasa itu ternyata adalah tubuh ular purba yang menjalar panjang dari puncak bukit hingga masuk ke jantung gua. Ular itu begitu besar hingga menyerupai elemen alam yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Dan di tengah guncangan mental itu, sang kakek berjubah putih mulai bergerak. Ia turun dari ketinggian bukit dengan cara yang mustahil. Kakinya tidak menapak tanah, seolah ia terbang rendah menembus gravitasi. Ia mendekati sang naga raksasa. Lalu dengan tenang, ia menunggangi tubuh ular itu seperti seorang raja yang menunggangi tahta gaibnya. Di saat itulah, Ilham benar-benar membeku. Seluruh dunianya seakan runtuh, terjepit di antara doa yang terus terucap dan kenyataan horor yang berdiri tepat di depan matanya. Tak ada kata yang mampu terucap, hanya gemetar ketakutan yang merayap di setiap inci kulitnya, menyaksikan legenda Nusantara hidup di depan matanya sendiri. Keheningan kembali menyergap setelah dua sosok mistis itu meluncur turun dan menghilang di balik kerimbunan bukit tanpa meninggalkan satupun jejak fisik. Tidak ada ranting patah, tidak ada dedaunan yang terseret, seolah-olah sang naga dan penunggangnya memang tak pernah benar-benar menapak di bumi manusia. Di tengah keterpurukan mental dan fisik yang luar biasa, Ilham teringat akan sebuah perintah yang menggema di kepalanya. Masuklah ke dalam gua, minumlah air yang menetes, lalu segera pulang. Dengan langkah gontai yang masih sempoyongan, ia memaksakan diri menyeret kakinya masuk ke dalam kegelapan gua yang lembab dan dingin. Di sana, di antara stalaktit yang menggantung seperti taring bumi, ia menemukan apa yang dijanjikan sang kakek. Tetesan air jernih yang jatuh perlahan dari langit-langit batu purba. "Assalamualaikum, nuwun sewu, kulo nyuwun toyonipun nggih," bisiknya dengan penuh rasa hormat. Ia menadahkan tangannya, menampung setiap tetes anugerah dari alam gaib itu. Dan saat air itu menyentuh kerongkongannya, sebuah keajaiban yang tak masuk akal terjadi. Rasa sejuk yang luar biasa menjalar ke seluruh sarafnya. Kerongkongannya terasa segar, dan seketika itu juga tubuhnya yang lunglai seakan dipompa oleh energi baru yang sangat kuat. Pandangan matanya yang tadinya buram dan gelap mendadak menjadi tajam dan jernih. Seluruh rasa lelahnya menguap begitu saja. Ia menyadari air itu bukan sekadar penghilang dahaga, melainkan penawar bagi energinya yang sempat terhisap habis oleh kehadiran entitas penguasa tempat tersebut. Kini, Ilham berdiri tegak dengan raga yang bugar, namun ia sadar ia tidak boleh berlama-lama di sana. Perintah sang penjaga sudah jelas, ia harus segera pergi, meninggalkan rahasia gua itu terkunci rapat dalam ingatannya selamanya. Setelah meminum air suci itu,
Ilham bergegas turun, menuruni akar-akar purba dengan sisa tenaga yang tiba-tiba meluap, seolah-olah ia sedang melarikan diri dari kejaran takdir yang tak terlihat. Ia ingin segera keluar, kembali ke dunia yang ia kenal, menjauh dari aura yang menyesakkan itu. Sesampainya di gerbang masuk, ia melihat beberapa pengunjung baru saja tiba. Sebuah pemandangan yang seharusnya normal, namun terasa sangat janggal di matanya. Pasti sudah sore hari, gumamnya dalam hati, sebab ia merasa telah menghabiskan waktu berjam-jam di puncak bukit itu. Ia teringat bagaimana ia harus berjuang memanjat, beristirahat, tertidur lelap 2 kali, berdialog dengan sosok kakek jubah putih, hingga menyaksikan penampakan ular naga raksasa yang mengerikan. Namun, saat ia melirik jam tangannya, dunia seolah mendadak sunyi. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi tepat. Logikanya menolak keras. Ia berangkat pukul 8 pagi, menempuh perjalanan 2 jam, tiba di lokasi pukul 9, dan sekarang baru 1 jam berlalu. Dengan tangan gemetar, ia mengecek layar ponselnya, dan hasilnya tetap sama. Jam digital itu seolah mengejek kewarasannya. Masih terjebak dalam ketidakpercayaan yang mendalam, ia bertanya pada seorang pemilik warung di sana. "Pak, jam berapa sekarang?" "Baru jam 10 pagi, Mas. Kok cepat sekali sudah turun?" Jawab bapak itu dengan sangat santai. Jawaban itu meruntuhkan sisa-sisa pertahanannya. 1 jam, seluruh rangkaian teror, perjumpaan dengan sang penguasa goib, hingga pemulihan mistis itu hanya terjadi dalam durasi 60 menit di dunia nyata. Inilah fenomena lipatan waktu, sebuah ruang di mana dimensi Nusantara yang gelak bergesekan dengan realitas kita, membuat waktu tak lagi memiliki makna yang pasti. Ilham baru saja menyadari bahwa ia bukan hanya sekedar berkunjung ke sebuah gua, melainkan telah melintasi batas portal yang memisahkan manusia dengan keabadian yang mencekam dan penuh tanda tanya. Masih tertegun, Ilham mencoba mencari jawaban dari bapak pemilik warung di kaki bukit itu. Ia bertanya tentang dupa dan kakek berjubah putih yang baru saja ia temui di atas sana. Ternyata, gua itu memang sejak lama menjadi tempat ritual dan semedi bagi mereka yang memiliki hajat tertentu. Namun, sang pemilik warung justru merasa heran. Selama belasan tahun berjaga di sana, tak ada warga yang pernah melihat sosok kakek berjubah putih, apalagi yang sanggup mendaki medan seberat itu dengan pakaian seperti itu. Saat Ilham menceritakan tentang ular raksasa, jawaban sang bapak justru membuat bulu kuduk semakin berdiri. Ular itu memang sering muncul sebesar pohon, tapi itu bukan ular beneran, itu ular jadi-jadian, dan kamu adalah orang pertama yang melihat kakek yang menungganginya. Perjalanan pulang Ilham kini dipenuhi tanda tanya besar yang tak akan pernah terjawab sepenuhnya. Bagaimana mungkin rangkaian kejadian yang terasa berjam-jam itu hanya memakan waktu 1 jam saja di dunia nyata? Mengapa ia justru ditolong, bukan diteror seperti cerita horor pada umumnya? Jawabannya mungkin terletak pada adab yang ia bawa. Sepanjang perjalanan, Ilham tak pernah lupa mengucap salam, permisi, dan terima kasih kepada penghuni yang tak kasat mata. Inilah filosofi luhur Nusantara yang masih hidup. Anda segan, kami pun sopan. Sosok kakek itu muncul untuk memberikan petunjuk air gua, memulihkan energi Ilham yang sempat terserap habis oleh aura wingit tempat tersebut. Sebuah bukti nyata bahwa di tanah ini kita hidup berdampingan dengan misteri yang menjaga keseimbangan alam. Terkadang, keselamatan kita bukan ditentukan oleh keberanian, melainkan oleh rasa hormat kita pada semesta dan isinya. Besok, rahasia gelap apa lagi yang akan kita bongkar di sudut Nusantara yang lain? Subscribe sekarang agar tidak ketinggalan saat tabir misteri kembali tersingkap. Sampai jumpa di perjalanan penuh teka-teki berikutnya.